Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filzawati Hani, mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sesuai dengan program studi yang saya tekuni saat ini, yakni Pendidikan Bahasa Arab, maka insya Allah nantinya saya akan berkecimpung dan mendedikasikan diri saya dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita mempunyai tanggung jawab untuk mampu mencapai tujuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga perlu dilakukan persiapan yang sangat matang untuk mampu menjadi seorang pendidik yang profesional. Perlu digarisbawahi bahwa makna pendidikan tidak hanya terhenti sampai proses pentransferan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga melibatkan proses pentransferan nilai keagamaan, nilai kebajikan, serta seorang pendidik harus menyadari dan mampu mengembangkan potensi peserta didiknya, juga mampu membangun karakter peserta didiknya. Hal ini dikarenakan peserta didik yang kita didik saat ini bukanlah seseorang yang hidup hanya untuk saat ini saja, melainkan mereka akan terus berkembang dan menjadi harapan bangsa, sehingga kita perlu sungguh-sungguh untuk mendidik mereka dan mencetak mereka menjadi generasi yang unggul, cerdas, mandiri, dan dapat memajukan bangsa ini. Persiapan yang sangat matang itu tentunya ditempuh dengan jalur pendidikan pula, sehingga seorang pendidik harus mengenyam bangku perkuliahan ataupun mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan agar mampu membekali dirinya dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pendidik. Di antara kompetensi-kompetensi tersebut yakni sebagai berikut. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dibagi menjadi 4, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Pada kompetensi ini, seorang guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, baik dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengevaluasian. Pada kompetensi ini juga, seorang guru dituntut untuk mampu memahami psikologi pendidikan agar ia mampu mengenal karakter muridnya dan ia dapat mengetahui sebenarnya gaya belajar apa sih yang selama ini digunakan oleh muridnya, sehingga ia dapat menentukan metode yang tepat untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu kompetensi personal. Kompetensi ini berkaitan dengan kepribadian seorang guru, di mana guru merupakan cerminan bagi para muridnya. Seorang guru harus mampu bersikap adil, arif, bijaksana, berwibawa, dan dewasa. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, sehingga guru dapat memberi bimbingan kepada muridnya agar murid dapat memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama guru, dengan murid, ataupun dengan orang tua murid di lingkungan sekolah, dan ia dapat beradaptasi di lingkungan sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah. Setelah dibekali 4 kompetensi tersebut, seorang guru telah memperoleh hak profesionalnya, sehingga ia dapat menentukan langkah interaktif edukatif apakah yang akan ia terapkan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kita membutuhkan sesuatu yang dapat membantu kita untuk memahami materi pelajaran ataupun mengemas pembelajaran menjadi sesuatu yang menarik dan tidak membosankan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah tidak asing lagi jika mendengar kata teknologi. Teknologi adalah sarana yang memang diciptakan untuk memenuhi dan membantu kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, teknologi seringkali dikaitkan dengan media. Media yaitu alat bantu yang dirancang dan diciptakan secara sengaja untuk mampu
memenuhi kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan membantu peserta didik untuk mampu lebih mudah memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Setelah memahami makna dari media pembelajaran, tentunya kita juga perlu mengetahui urgensi dari media pembelajaran. Menurut Asnawir dalam Kisbianto 2011, media pembelajaran memiliki urgensi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman para siswa. Yang kedua, media pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat menghasilkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis seperti melalui film, gambar, video, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, media pembelajaran dapat memotivasi dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Selain itu, terdapat pula ragam-ragam media pembelajaran. Secara garis besar, media pembelajaran dibagi menjadi 3 jenis, yakni media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual adalah media yang melibatkan alat indera penglihatan, yakni mata, seperti gambar, benda-benda alam, benda-benda tiruan, miniatur, peta, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu media audio. Media audio adalah media yang melibatkan alat indera pendengaran atau telinga, seperti melalui radio, tape recorder, lagu-lagu yang berhubungan dengan pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah media audiovisual. Media audiovisual merupakan penggabungan dari media audio dan media visual yang melibatkan dua alat indera, yaitu penglihatan dan pendengaran. Media audiovisual ini adalah media yang saat ini sangat sering kita jumpai dan sangat sering kita temukan, yakni seperti video, film, presentasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah mendengarkan beberapa penjelasan tadi, kita telah mengetahui apa sih media itu sebenarnya, seberapa pentingkah media itu untuk pembelajaran, dan bagaimana fungsi media itu untuk pembelajaran. Media itu berfungsi sebagai alat bantu yang dapat memudahkan proses pembelajaran, dan dapat memudahkan kita untuk menyerap materi-materi pembelajaran, dan dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak terasa sulit, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab, yang memang bahasa Arab merupakan bahasa asing dan cukup diperhitungkan tingkat kesulitannya. Berikut beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu buku digital. Yang kedua yaitu poster digital. Yang ketiga yaitu video pembelajaran. Belajar bahasa Arab. Materi 1. Fil Fasli. Di kelas. Al-Mufradat, kosakata. Faslun, kelas. Ustadzun, guru. Tilmidun, murid. Saburotun, papan tulis. Kursiyun, kursi. Maktabun, meja. Maq'adun, bangku panjang. Tobashirun, kapur tulis. Qalamun, pulpen. Mirsamun, pensil. Mimsahatun, penghapus. Haqibatun, tas. Mibrotun, rautan. Mistorotun, penggaris. Kitabun, buku pelajaran. Kurrosatun, buku tulis. Yang terakhir yaitu teka-teki silang. Di teka-teki silang ini, peserta didik diminta untuk mengisi kolom-kolom yang tersedia dengan bahasa Arab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebelah kanan, baik mendatar maupun menurun. Misal, nomor 3 tertera tulisan papan tulis. Maka, peserta didik mengisi pada kolom ketiga bahasa Arab dari papan tulis.
Bahasa Arab dari papan tulis adalah saburotun, dan begitu pun seterusnya.